Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sampah Muhari, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Semano, akan menyampaikan diseminasi tentang budaya positif modul 1.4. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam bahagia untuk kita semuanya. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru SD Negeri Semano yang berbahagia, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini kita bisa bertatap muka dalam acara yang luar biasa nih, karena kami dan saya dan Bu Erna diberikan tugas untuk menyampaikan atau diseminasi praktek baik budaya positif dalam rangka pendidikan guru penggerak. Sebelumnya, Bapak Ibu sehat semua? Alhamdulillah. Baik. Bahagia Bapak? Ya, karena model utama kita melaksanakan sebuah kegiatan ataupun aktivitas adalah rasa bahagia. Dengan rasa bahagia kita akan memberikan motivasi, semangat, support sistem untuk kita sendiri, nanti akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kami diberikan kesempatan untuk menyampaikan salah satu hal baik yang kami dapatkan di dalam pendidikan guru penggerak yang alhamdulillah sudah kami lewati sepertiga perjalanan. Jadi sekitar 3 bulan kita sudah melaksanakan pendidikan guru penggerak. Dan pada kesempatan hari ini kami diminta untuk menyampaikan sesuatu yang kami terima itu kepada Bapak dan Ibu sekalian. Semoga nanti tidak bosan dalam mendengarkan ataupun mencermati apa yang akan kami sampaikan. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan menampilkan salah satu gambar yang ini sudah tidak asing lagi bagi Bapak Ibu sekalian. Kira-kira gambar siapakah? Situ Bapak Ibu? Suwardi Suryaningrat. Suwardi Suryaningrat, Ki Hajar Dewantara. Benar, betul. Jadi Ki Hajar Dewantara itu adalah bapak pendidikan kita, sekaligus pencetus konsep pendidikan. Nah, beliau menyampaikan bahwa pendidikan di Indonesia itu adalah pendidikan yang luar biasa, karena bagi beliau seorang guru itu adalah ibaratnya menuntun anak-anak mencapai pada kodratnya sehingga bisa mencapai titik tertinggi, yaitu rasa bahagia pada murid. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga mengajarkan bahwa guru itu ibaratnya seorang petani yang dia itu menanam padi, kemudian menyemai padi, kemudian ikut berusaha menyuburkan padi. Artinya apa? Artinya sebagai seorang guru kita tidak bisa membentuk siswa kita, tidak bisa. Yang bisa kita lakukan hanya menuntun, mengarahkan. Ibaratnya kita sebagai seorang petani padi seperti itu. Nah, kemudian Ki Hajar Dewantara juga menyebutkan bahwa untuk mencapai itu dibutuhkan sebuah situasi. Ada yang namanya kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu di mana kita berada, kodrat zaman itu di mana kita berada. Contoh misalnya, pendidikan yang kita terapkan di sekitar kita di Indonesia itu berbeda dengan pendidikan yang diterapkan di luar negeri, karena kita beda alam, beda tempat. Kemudian kodrat zaman, pendidikan yang dilakukan di masa lampau belum tentu bisa diaplikasikan di masa sekarang, karena kita sudah beda masa dan beda zaman. Jadi kodrat alam dan kodrat zaman dan kodrat kodrat zaman dan kodrat alam itu merupakan dua unsur yang sangat penting untuk pendidikan. Nah, Bapak Ibu sekalian,
Nah, jadi seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan sebuah budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti satu, perubahan paradigma pembelajaran. Yang kedua, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang ketiga, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Dan yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, posisi kontrol. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Nah, ini adalah 7 hal yang nanti akan kami sampaikan. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kita masuk untuk yang pertama, yaitu perubahan paradigma pembelajaran. Nah, Bapak-Ibu sekalian, mohon izin berkenan waktu sebentar. Mohon Bapak Ibu sekalian dapat berpasangan gitu. Berpasangan dengan dua orang berpasangan. Nah, buat sisa anggur bisa dipasangkan. Oh, belakang boleh. Baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini ada sebuah permainan. Yang pertama nanti jenengan berbagi tugas. Yang satu sebagai A dan yang satu sebagai B. Nah, nanti bergantian. Yang satu itu sebagai B, yang satu sebagai A. Jadi bergantian. Nah, sekarang mau diskusikan dulu siapa yang menjadi A dan siapa yang menjadi B. Ini bergantian aja, bergantian. A. Oke. Sudah? A-nya? Derek. Nanti bergantian. Oke, nah di hadapan Bapak Ibu ini yang A itu gambaran orang mengepal. Kemudian yang B ada 6 gambar. Artinya apa? Nanti tolong yang A itu panjenengan menggenggam. Ibaratnya yang di dalam genggaman panjenengan itu sesuatu yang sangat berharga. Dan ini sebisa mungkin dipertahankan. Jangan sampai ini terlepas. Karena ini adalah sesuatu yang berharga bagi panjenengan. Bisa dengan ibaratkan ini kehormatan, bisa juga hal lain yang itu tidak sulit untuk kita lepaskan dari diri kita. Itu gitu. Kemudian yang kedua, yang B nanti sebagai penggoda. Penggoda itu artinya apa? Bagaimana B ini berusaha untuk bagaimana caranya si A itu membuka tangannya. Bisa dengan cara membujuk, boleh. Kemudian bisa dengan cara menghardik, boleh. Menghardik, boleh ya, menghardik. Buka, boleh. Kemudian yang ketiga, boleh dengan cara mengintimidasi. Ya, buka, kalau pas intimidasi. Kemudian yang berikutnya bisa dengan cara memarahi, marah-marah, wasa muring-muringnya. Kemudian boleh menggilangkan gitu, marahnya jangan pernah gitu, saknya gitu. Nggak dulu dengan marahnya emang enggak. Kemudian berikutnya bisa dengan cara membujuk rayu, ya sama, hampir sama dengan yang pertama. Nah, kemudian yang terakhir bisa dengan uang. Ayo kasih uang, gitu kan? Yang apa sih yang ikutannya apa ya? Ini seakan-akan ini sesuatu yang sangat berharga bagi kita. Jadi bisa mungkin ini harus kita pertahankan, gitu kan? Nah, kemudian yang lain yang B bertindak sebagai seorang dia caranya bisa buka dengan cara apapun, semua cara. Baik. Nah sekarang gini, setiap peserta ataupun setiap sesi akan saya berikan waktu 30 detik, setengah menit bagaimana cara merayu si A ini biar buka tangannya. Ya enggak apa.
ini kan apa namanya? Upaya kita. Baik. Oke, nggih. Siap? B. Itu merayu membujuk supaya si A bisa membuka tangan. Ya. Siap, ya. Baik, saya berikan waktu kita mulai 1, 2, 3. Yuk. Oke, tepuk tangan teman-teman sekalian. Bagaimana, ada yang berhasil loh Ibu? Tidak ada, nggih. Sayang ya. Pak Agus, Mbak Agus, Pak Agus. Bulat Ibu. Oke, baik. Berarti tidak berhasil ya? Belum berhasil. Baik. Sekarang sesi berikutnya gantian yang tadi. Tadi A sekarang berganti menjadi B. Dan yang B berganti menjadi si A. Jadi boleh. Bahkan boleh. Ini kita boleh. Boleh. Kita boleh kan? Giling-giling atau di Jogja caranya lah. Yang penting bukan dipukul nih. Pokoknya giling-giling ya boleh. Menyentuh apa fisik boleh, tapi asal bersama jenis Pak Cacat boleh. Aku pendek itu. Baik, oke. A siap A, silakan kepalkan tangan. Ya, yang sekarang kepalkan tangan. Oke. Waktu dimulai dari sekarang. Oke, waktu selesai. Nah, jadi tepuk tangan sekali lagi. Kira-kira ada yang berhasil loh Ibu? Tidak ada yang berhasil ya? Ya. Meskipun dikasih uang tidak berhasil juga. Ketika di apa namanya? Dipaksa tidak mau ya? Ya, baik. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, tadi harusnya kalau dikit itu gunung kan dikit itu Malah goyang berarti. Kayak solusinya kerja juga gitu. Baik sekalian. Jadi tadi itu misalnya ada yang tadi nggak bisa membuka ya, nggak bisa membuka. Artinya bahwa seseorang itu apa namanya bisa berubah ataupun melakukan sesuatu tindakan itu sebetulnya atas kemauan dasar dia sendiri. Artinya buat repot di kehidupan sing akeh, repot di apa namanya dibujuk rayu, diintimidasi. Tapi ketika seseorang itu bersikukuh untuk pertahanan sesuatu, itu tidak akan pernah bisa berubah. Jadi artinya apa? Semua kontrol itu berada pada dirinya sendiri. Lalu bagaimana ketika tadi ternyata ada satu yang bisa membuka misalnya ada satu orang ini misalnya ya, karena tadi nggak bisa berhasil semua, misal ada yang satu orang yang berhasil. Nah, ketika ada seorang yang berhasil membuka tadi, nah sebetulnya posisi kontrol itu juga tetap dalam diri dia sendiri. Kenapa? Karena
si A ini dia hanya memberikan peluang kepada si B untuk memberikan sesuatu yang sebetulnya si A itu dia atas dasar dia sendiri membuka peluang, biasanya dia buka gitu. Tapi sebetulnya yang menjadi posisi kontrol itu adalah dia sendiri. Jadi orang lain itu nggak bisa mengontrol kita. Yang bisa mengontrol kita adalah diri kita sendiri gitu. Jadi meskipun seseorang itu terus buka, aku buka, berarti kan yang bisa mengontrol temanku yang ngasih uang, tidak. Sebetulnya dia hanya memberikan peluang, tapi sebenarnya izin itu dari dia sendiri, gitu. Terus siapa yang mengontrol sekarang? Kan diri dia sendiri. Ya, jadi untuk berubah itu yang mengontrol adalah dirinya sendiri. Nah, kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Jadi orang lain itu hanya sebagai pihak eksternal yang kemudian berusaha untuk mengontrol kita, tetapi titik kontrolnya atau pemegang kontrolnya, pemegang kerannya adalah diri kita sendiri. Nah, bagus sekalian, di dalam pendidikan guru penggerak itu ada yang namanya perubahan paradigma pembelajaran. Jadi dicetuskan oleh seseorang yang bernama Dr. William Glasser. Itu dia menciptakan sebuah teori yang bernama kontrol teori atau choice teori, yaitu meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah ini paradigma yang sekarang itu sedang menguat pada kita. Artinya apa? Misal contoh yang pertama, yang A, ilusi guru mengontrol murid. Nah, di sini guru itu sebetulnya dia itu tidak bisa mengontrol murid. Makanya disebut hanya ilusi guru mengontrol murid. Karena sebetulnya yang mengontrol itu adalah murid itu sendiri. Jadi murid itu memberikan peluang kepada guru untuk melaksanakan suatu perintahnya guru, nah gitu. Tetapi yang mengontrol itu adalah murid itu sendiri. Jadi iya tidaknya itu tergantung murid itu sendiri. Makanya disebut sebagai ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Artinya apa, Bapak? Bahwa penguatan positif dan positif efektif, penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Artinya Bapak Ibu sekalian, bahwa ketika kita membujuk rayu siswa atau murid kita untuk berbuat sesuatu yang baik, itu sebetulnya itu juga bukan sebuah hal yang efektif dan bermanfaat. Ngerti nggih? Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Artinya penguatan positif itu seperti bujuk rayu, kemudian sanjungan, itu masuk ke penguatan positif. Kemudian yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ada sebagian orang yang menyangka bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu merupakan sebuah hal untuk menguatkan karakter. Nah ini yang tidak benar. Kenapa? Karena ketika kita memberikan sesuatu kepada orang sehingga dia merasa bersalah, maka justru bukan karakternya saja yang bagus, tetapi dia justru karakternya akan semakin hilang. Karena biasanya kan gini, contoh misalnya orang membuat salah seperti itu, membuat orang merasa bersalah. Misal seperti ini, kita punya seorang siswa, kemudian siswa kita itu ternyata berbuat sesuatu yang tidak baik di kelas, misalnya memecahkan kaca, misalnya memecahkan kaca. Ini terjadi di kelas 3A, memecahkan kaca. Kemudian kita membuat siswa tersebut itu merasa bersalah. Misal, teman tole mau kopi mau nekak Pak Guru, teman toh saya percakapan toh kacane. Nah, itu kan dia itu menyadari dia itu salah, gitu kan. Dia itu menyadari ketika dia salah, tapi itu namanya adalah membuat orang merasa bersalah. Nah, ini adalah sebuah ilusi yang konsep yang tidak benar. Makanya disebut sebagai ilusi bahwa kritik
dan membuat orang merasa bersalah itu mematahkan karakter. Termasuk kritik Bapak Ibu. Nah, ternyata kritik itu menjadi sebuah hal yang membuat karakter itu justru tidak kuat. Kritik. Nah, kemudian yang terakhir, ini bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini yang masih terngiang dalam kita seperti ini. Karena kita itu seorang guru, maka kita itu seakan-akan bisa menggerakkan anak-anak kita, kemudian kita bisa memaksa kehendak mereka, kan gitu. Nah, yang terjadi apa? Yang terjadi nanti ketika kita maksa, maka imbasnya adalah ketika mereka sudah berjalan sekian tahun, nah dia akan tetap merasakan hal ketika dia berada di sekolah itu dipaksa atau namanya selalu dipaksa oleh gurunya. Seharusnya yang dilakukan adalah berkolaborasi, berdiskusi dengan siswa sehingga kita tidak perlu memaksa. Ya, jadi inilah konsep-konsep yang saat ini sebetulnya masih ada di dalam diri kita, tetapi sebetulnya itu hal yang kurang masuk di dalam konsepnya Dr. William Glasser yang disebut sebagai teori kontrol atau choice theory. Ya, jadi beliau itu meluruskan miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, ini. Kemudian bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Jadi stimulus respon itu misalnya kita itu untuk memberikan sesuatu, untuk mendapatkan sesuatu anak, kita misalnya memberikan hadiah dulu, memberikan penghargaan. Jadi ayo kamu bisa berprestasi di misalnya. Menang pakai hadiah misalnya gitu. Nah, ini adalah bagian dari stimulus respon. Nah, stimulus respon itu akan kita ubah menjadi pendekatan teori kontrol. Artinya apa Pak Ibu? Teori kontrol itu seperti tadi, bahwa segala sesuatu itu yang mengontrol adalah dirinya sendiri. Nah, maka stimulus respon, misalnya kita agar siswa kita itu berprestasi kemudian harus diberikan suguhan hadiah dulu, maka ini bukan sesuatu yang kekal seperti teori kontrol, karena segala sesuatu tadi adalah berasal dari dalam diri mereka sendiri. Mereka berbuat sesuatu itu atas dasar kehendak mereka sendiri, bukan dari hukuman, bukan dari penghargaan, bukan dari sanjungan yang diperoleh dari orang lain. Oke. Nah, ini adalah sebuah kata dari Stephen R. Covey ya. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, ini Bapak Ibu. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, ini Bapak Ibu. Perubahan paradigma tadi, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, ini stimulus respon ini. Stimulus respon, nah ini yang teori kontrol. Contoh misalnya, stimulus respon itu masih berada pada tahapan budaya positif. Itu salah satu unsurnya adalah disiplin positif. Makanya di sini disiplin positif itu merupakan pendekatan yang kita gunakan untuk menuntun kodrat. Nah, ini bahasa yang sangat sering kita gunakan yaitu kodrat. Kodrat itu adalah apa namanya? Titik tujuannya anak-anak. Jadi asal muasalnya seseorang berada di dunia ini kodratnya seperti itu. Untuk apa loh? Untuk bahagia gitu. Karena pencapaian teratas seseorang itu adalah bahagia. Gitu. Jadi kita menghantarkan diri kita itu menuntun mereka mencapai kodrat tertinggi kita itu, yaitu bahagia. Kemudian, nah di
Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Artinya Bapak Ibu sekalian, arahnya itu adalah kita bahwa untuk menciptakan disiplin ini, disiplin positif, itu semua hal yang mengontrol adalah diri kita, dirinya anak-anak sendiri. Maka bagaimana kita mengupayakan bahwa anak-anak itu ketika melakukan sesuatu itu atas dasar kesadaran mereka sendiri, tanpa ada paksaan dari kita, tanpa ada ribet dari kita. Jadi semua atas dasar kehendak mereka sendiri. Kemudian disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Nah ini ya. Jadi mereka itu melakukan sesuatu itu atas dasar motivasi internal. Artinya motivasi internal, bukan atas paksaan, ujian ataupun hukuman. Jadi kehendak, kemauan diri mereka sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, berikut adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, kemudian yang pertama bahwa setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki sebuah tujuan. Tadi teori kontrolnya William Glasser. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dalam motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, ini adalah teori dari Diane Gosen. Kemudian nilai-nilai kebajikan, nah ini Bapak Ibu. Sebetulnya ada banyak sekali nilai kebajikan, ada sekitar 6 atau 7. Tetapi kita di Indonesia itu menganut nilai kebajikan itu, yaitu adalah apa Bapak Ibu sekalian? Profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, ini yang disebut sebagai nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan yang akan dituju, yang akan dicapai oleh seluruh anak Indonesia. Namanya profil pelajar Pancasila. Oke. Baik, Bapak sekalian, masuk ke yang ketiga, yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Nah, ini Bapak sekalian, bahwa seseorang berbuat sesuatu itu pasti punya motivasi. Kita melakukan suatu hal itu pasti ada motivasinya. Nah, ada 3 di sini. Yang pertama adalah orang melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh misalnya ini, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Misalnya contoh seperti ini, anak didik kita itu mengerjakan PR, gitu. Guru wedi, boleh dihukum. Berarti dia melakukan sesuatu atas untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya, dia tidak mengerjakan tugas mergo wedi isin dan diolok-olok kancane. Nah, itu motivasi. Jadi motivasi anak itu berbeda. Ada yang seperti itu. Pasti ada di antara anak didik kita itu. Nah, karena dia berpikir apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, ya mesti dihukum, ya mesti jadi orang nyaman, kan gitu. Nah, ini merupakan motivasi eksternal, jadi motivasi yang datang dari orang lain. Nah, dihukum kan orang lain, misalnya guru menghukum. Ketidaknyamanan misalnya anak didik kita, misalnya teman sebayanya misalnya, dia tidak nyaman. Dia Allah, orang nyaman, dia Allah. Nah, ini motivasi internalnya yang datang dari orang lain. Yang kedua,
mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Misalnya pertanyaan gini ya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Contoh misalnya murid-murid kita mengerjakan sesuatu hal ataupun mengerjakan tugas garap ujian misalnya, itu karena atas iming-iming menggoleh, misalnya di rumah ya, menggoleh misalnya gue juara siji tak tukokin sepeda sing baru ya. Nah ini imbalan orang lain. Jadi dia itu termotivasi karena ada imbalan dari orang lain. Nah ini juga merupakan motivasi eksternal, itu datang dari orang lain. Kemudian Bapak sekalian, yang kita tuju saat ini adalah tujuan atau motivasi yang ketiga, yaitu orang melakukan sesuatu atas karena untuk menghargai dirinya sendiri. Pertanyaannya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Jadi begini Bu, ketika orang melakukan sesuatu atas dasar karena menghargai diri sendiri, maka ini akan menjadi sesuatu yang abadi. Karena apa? Dia melakukan sesuatu itu bukan karena sesuatu hal dari orang lain, karena hukuman, karena iming-imingan, tidak, tapi karena dia menghargai dirinya sendiri. Aku mau seperti ini karena aku ingin menjadi orang yang berprestasi dan membanggakan orang tua. Nah, ini masuk ke motivasi internal. Jadi Bapak Ibu, tujuan disiplin positif itu adalah bagaimana mengarahkan AED kita itu memiliki motivasi internal, melakukan sesuatu dengan motivasi untuk menghargai dirinya sendiri. Jadi bangga dengan dirinya sendiri. Gitu. Nah ini Bapak Ibu sekalian ya. Nek awake dhewe anu nggih, sami-sami ngene iki. Jadi sesuatu hal yang kita pelajari kemarin itu nggih kita masih nomor 1, nomor 2. Nah, maka dari itu Bapak sekalian, ini kita diarahkan bagaimana caranya motivasi yang pertama dan kedua ini bisa tidak diberlakukan kemudian supaya kita beralih ke motivasi yang ketiga. Bahwa seseorang melakukan sesuatu itu karena dia menghargai dirinya sendiri. Itu ya. Lanjut. Nah, ini Bapak sekalian. Sekarang kita masuk ke hukuman dan penghargaan. Nah, jadi ini sebuah kata yang ironis ya. Dihukum, nggak kelihatan Bu. Ini yang ini. Dihukum oleh penghargaan. Oh ini wacana ini bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita membiasakan dengan sesuatu motivasi pertama dan kedua, taruh misalnya, aku apa kok? Karena motivasinya anak-anak tak beri, bukan tak hukum, gitu. Tetapi ini sebuah ketergantungan Ibu. Ketika kita memberikan pelajaran seperti itu, maka di mana dia berada, dia akan tergantung dengan penghargaan. Nah orang dihargai oke kan? Tenang. Nah orang dihargai oke, saudara menang. Nah ini tapi sebetulnya jadi dihukum oleh penghargaan. Kalau seperti ini kita dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan itu menghukum diri kita sendiri, membuat kita merasa tergantung pada sesuatu. Nah orang kayak sesuatu atau orang melakukan. Misalnya contoh kita sebagai pegawai sebagai ASN, pasti masih ada pikiran, ya aku kerja, maka pengen digaji gitu. Gimana Ibu?
pasti nego. Tapi setidaknya Bapak sekalian, kita pelan-pelan atau setidaknya kita masih ada sesuatu hal bahwa kita melakukan sesuatu ini bukan hanya karena itu, tetapi karena kita punya tujuan mulia, yaitu menuntun anak-anak kita menuju pada kodrat mereka, yaitu bahagia. Nah ini Bapak sekalian, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi penghargaan itu berpengaruh baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Jangka panjangnya ya tadi ketergantungan. Kemudian jangka pendeknya ya kalau sekarang itu tidak dikasih hadiah ya tidak akan melakukan sesuatu begitu. Kemudian penghargaan itu menghukum. Ya penghargaan menghukum. Sebenarnya penghargaan itu hukuman yang positif, yang pertama itu hukuman. Karena kita melakukan sesuatu, anak kita melakukan sesuatu itu atas dasar sebuah penghargaan. Nah, penghargaan mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Iya, ternyata penghargaan juga dapat merusak sebuah hubungan. Karena apa? Nek mau nulis diregani dengan sesuatu, maka misalnya mak tujuh orang DKI, mesti nanti dia akan kok saya itu senang kayak aku meneh gitu. Akhirnya jaga pada akhirnya itu ya. Hampir masih ada ini. Penghargaan menurunkan kualitas. Ternyata ketika ada teori seperti itu, penghargaan itu mengurangi kualitas. Kualitas pekerjaan, artinya sebetulnya contoh misalnya dalam skup yang luas, gaji yang banyak itu belum tentu seseorang itu tidak melakukan tindakan korupsi misalnya. Nah ini terjadi juga dan ini sudah terbukti bahwa Bu Arpo gajinya sepiro tapi dia tetap bisa melakukan sebuah hal yang tidak baik. Gitu ya. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Yang terakhir penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi motivasi internal kita. Jadi yang ketika melakukan sesuatu biasanya diharapkan dari orang lain, dari yang bukan diri kita sendiri. Oke, itu adalah dihukum oleh penghargaan. Nah kemudian bentuk program kebajikan atau apresiasi. Nah bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Nah, kemudian yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Artinya, pemberian pengakuan ini tidak hanya berlaku pada mereka yang notabene punya IQ atau intelektual yang bagus, tetapi semua harus diberikan pengakuan. Yang ketiga, yang keempat, beri pengakuan secara konsisten. Pengakuan kepada murid-murid kita tidak bisa hanya dilakukan sekali dua kali, tetapi harus terus dilakukan dan continue atau konsisten. Yang terakhir adalah fokus pada proses. Jadi kita itu diharapkan adalah berfokus pada sebuah proses. Jadi tujuan itu akan mengikuti proses. Nah ini Bapak sekalian, contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Jadi misalnya ini, kemarin saya perhatikan itu kalimat hubungannya. Nilai kebajikannya adalah rasa empatimu besar sekali. Situasinya adalah pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi kita gabung, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi ini adalah sebuah pengakuan apresiasi kepada anak-anak didik kita. Oke. Yang kedua, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Nah, ini sebuah bentuk apresiasi.
Yang ketiga, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ini adalah apresiasi kebajikan. Kebajikannya di mana? Ini namanya kebajikan. Rasa empati, kepedulian, rasa tanggung jawab, itu yang dimunculkan. Jadi nilai kebajikan yang dimunculkan ketika kita memberikan apresiasi kepada anak-anak ini. Selanjutnya, nah, Bapak Ibu, sekarang ada yang namanya hukuman dan adanya yang namanya konsekuensi. Nah, hukuman ini kadang orang sejalur. Misal kesalahannya apa, dihukum apa. Contoh misalnya, anak terlambat datang ke sekolah, dihukum lari dari lapangan. Nah, itu termasuk sebuah hukuman. Tetapi kalau konsekuensi itu ada hubungannya. Ada hubungannya dengan kesalahan dia misalnya. Nah, sekarang mari kita cermati kira-kira dari satu. Ya, baik, Bapak Ibu sekalian. Tadi kita sudah masuk ke tindakan guru, kemudian hukuman atau konsekuensi apa. Jadi tindakan pertama itu masuknya ke hukuman, kemudian tindakan kedua masuknya ke hukuman, sampai ketiga hukuman, kemudian 1 sampai 4, 5 itu konsekuensi, 6 hukuman, dan yang terakhir adalah konsekuensi. Nah, ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tapi kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, jadi tidak perlu menyakitkan. Kemudian menyakitkannya. Kemudian hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian kalau hukuman, anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi, anak menghargai kedisiplinan. Kalau hukuman itu sebuah paksaan, tapi kalau konsekuensi itu stimulus atau tanggapan. Kemudian kalau hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri, kalau konsekuensi mendorong anak agar bisa menyesuaikan diri. Kemudian kalau hukuman konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Kemudian kalau hukuman adalah anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian kalau hukuman itu marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Tapi kalau konsekuensi adalah kehilangan haknya, dibuat tidak nyaman, dan diasingkan untuk sementara. Itu perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Nah, dari hukuman dan konsekuensi itu kemudian ada sebuah tawaran, yaitu restitusi. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi ini adalah proses anak-anak untuk bisa menyadari ketika mereka salah itu mereka bisa sadar dengan kesalahan mereka sendiri, dan mereka kemudian ketika sudah melakukan kesalahan itu bisa kembali pada kelompok mereka itu dalam kondisi karakter yang lebih kuat. Itu yang diharapkan. Nah, ini perbedaannya itu tadi hukuman, kemudian konsekuensi, kemudian restitusi, ada beberapa perbedaan-perbedaannya. Kalau hukuman itu merupakan identitas gagal, jadi identitasnya itu gagal, itu hukuman. Tapi kalau yang identitas sukses itu disiplin. Nah, disiplin itu ada dua, mau memakai konsekuensi atau restitusi gitu. Nah, kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, tapi kalau restitusi itu merupakan pilihan. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek, kalau restitusi itu menguatkan
murid dalam jangka waktu yang panjang itu sangat berbeda dengan hukuman. Kalau hukuman itu membuat anak tidak nyaman, kemudian dalam jangka waktu yang sangat panjang gitu. Jadi hampir sama kalau konsekuensi dengan hukuman itu untuk yang poin nomor 2 ini hampir sama. Cuma yang konsekuensi jangka waktunya pendek, kalau yang hukuman jangka waktunya panjang. Begitu Bapak Ibu. Jadi ini adalah identitas antara idealis gagal dengan identitas sukses. Jadi hukuman itu gagal, kalau yang identitas sukses itu disiplin, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kalau hukuman itu masuknya ke negatif, kalau konsekuensi itu netral, kalau yang restitusi itu positif. Oke, lanjut. Nah, ini ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Dan setelah ini akan saya tampilkan praktek segitiga restitusi yang sudah kami jalankan di kelas. Silakan perhatikan. Selamat Mas Juno, sudah istirahat? Sudah. Oke, baik. Mas Juno tahu tidak kenapa saya panggil ke sini? Tidak tahu Pak. Tidak tahu. Baik. Tadi pagi Mas Juno berangkat jam berapa? Jam 7.15. 7.15. Mas Juno tahu tidak sekolah kita itu masuknya jam berapa? Jam 7. Jam 7. Berarti kalau Mas Juno datangnya jam 7.15 kira-kira terlambat tidak? Terlambat. Baik. Mas Juno, kalau terlambat itu perbuatan yang salah atau tidak kira-kira? Yang salah. Baik. Jadi terlambat itu perbuatan yang salah. Tapi di sini Pak Muhari juga pernah melakukan keterlambatan datang. Misalnya Pak Muhari datang ke sebuah acara di kantor, ada undangan, Pak Muhari datang terlambat. Nah, tapi di sini Pak Muhari juga tidak akan mencari siapa yang salah, tapi Pak Muhari akan mencari solusi terbaik supaya Mas Juno di lain waktu tidak terlambat. Nah, Mas Juno pasti tadi kira-kira kenapa bisa datang terlambat itu kenapa? Pasti punya alasan dong. Alasannya apa kira-kira? Karena tidurnya kemalaman. Nah, karena tidurnya kemalaman. Memangnya Mas Juno tidurnya jam berapa? Jam 9. Jam 9. Baik. Tidurnya jam 9. Jam 9 itu Mas Juno belajar apa ngapain? Nonton TV sama main Nonton TV sama main handphone. handphone. Baik. Jadi nonton TV sama main handphone ya. Mas Juno kemudian sampai tidur, kemudian tidurnya kemalaman dan paginya itu terlambat datang ke sekolah. Baik. Mas Juno masih ingat tidak kesepakatan kelas kita? Apa kira-kira keyakinan atau kesepakatan kelas kita yang Mas Juno ingat apa? Disiplin dan tepat waktu. Disiplin dan tepat waktu. Nah, betul. Jadi kita
di dalam keyakinan kelas kita diminta untuk disiplin dan tepat waktu. Mas Juno yakin itu baik? Yakin ya. Jadi Mas Juno meyakini bahwa itu baik. Nah, sekarang apa yang Mas Juno ingin lakukan sehingga besok lain waktu datangnya tepat waktu? Kira-kira apa itu? Tidur lebih awal. Tidur lebih awal. Mau jam berapa Mas Juno sekarang tidurnya? Jam 8. Jam 8. Tadinya jam 9, kemudian sekarang jam 8. Tidurnya jam 8. Kemudian selain itu apa kira-kira Mas Juno yang ingin Mas Juno lakukan? Memasang alarm. Memasang alarm. Jadi alarmnya dibunyikan biar Mas Juno bangun lebih pagi. Kalau bisa bangunnya sebelum subuh Mas Juno. Jadi nanti bangun kemudian sholat subuh. Baik. Kira-kira Mas Juno mau melakukan itu kapan Mas Juno? Mulai hari ini, bagus sekali. Jadi Mas Juno akan memulai kegiatan atau disiplin ini mulai hari ini. Baik. Dan saya yakin, Pak Muhari yakin Mas Juno bisa melakukan itu. Dan nantinya Mas Juno akan menjadi siswa atau anak yang tertib, yang disiplin, sehingga besok akan menjadi manusia yang berguna. Begitu Mas Juno? Bisa dimengerti? Bisa. Kita setuju. Selamat siang Mbak Reisa. Siang. Sudah sholat zuhur? Sudah. Alhamdulillah. Mbak Reisa tahu nggak kenapa Pak Muhari manggil di sini? Tahu. Tidak tahu. Baik. Tadi pagi waktu ulangan bersama Pak Muhari di kelas, Pak Muhari melihat Mbak Raisa itu tengok jawaban sebelahnya atau mencontek Mbak Tasya. Kira-kira benar nggak salah itu? Benar. Jadi Mbak Raisa tadi mencontek ya? Ya. Kira-kira mencontek itu perbuatan yang benar atau salah? Salah. Perbuatan yang salah. Baik. Jadi sama seperti juga Pak Muhari dulu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Dan kesalahan itu merupakan hal yang wajar bagi setiap manusia. Nah, tapi Pak Muhari di sini tidak mencari siapa yang salah. Pak Muhari hanya akan mencari solusi bagaimana supaya Mbak Raisa tidak mencontek lagi. Nah, boleh tahu nggak kenapa Mbak Raisa itu mencontek? Pasti ada alasannya dong, kira-kira. Tadi malam tidak belajar. Oh, tadi malam tidak belajar. Ya kenapa kalau tidak belajar tadi malam? Mainan apa? Main HP ya sampai malam, sehingga mengakibatkan Mbak Raisa tidak belajar, begitu ya. Baik, Mbak Raisa masih ingat nggak keyakinan kelas kita? Apa? Keyakinan kita apa? Jujur? Ya, jujur dalam bertindak, betul. Jadi jujur dalam bertindak itu sebuah hal yang bagus. Mbak Raisa meyakini itu nggak kalau itu bagus? Ya, meyakini ya. Baik, kalau sudah yakin, kira-kira hal apa yang akan Mbak Raisa lakukan untuk mencapai keyakinan itu, kira-kira apa yang Mbak Raisa lakukan? Jujur dan mengerjakan semampunya. Oke, alhamdulillah. Kira-kira mulai kapan nih Mbak Raisa mau melakukan itu? Mulai hari ini. Baik, jadi mulai hari ini Mbak Raisa akan melakukan sesuatu yang lebih jujur lagi tentunya ya. Kalau tadi mencontek berarti besok sudah tidak mencontek lagi. Baik. Dan pada mulai hari ini Mbak Raisa akan seperti itu dan Pak Muhari sangat mendukung sekali. Mudah-mudahan
mudah-mudahan Mbak Raisa menjadi anak yang lebih bisa menghargai diri sendiri dalam mengerjakan segala sesuatu. Begitu ya Mbak Raisa ya. Siap ya? Siap. Oke, tos dulu. Demikian Bu, ini tampilan segitiga revisi yang sudah saya jalankan. Kemudian yang berikutnya akan kita tampilkan praktek pembuatan keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, baik semua ya. Nah, sebelum kita mulai anak-anak, coba kita tepuk semangat dulu. Sambil dulu apa? Tepuk semangat. Tepuk mantul. Bagus sekali ya. Baik, tepuk tangan dulu. Nah, anak-anak semuanya, hari ini kita akan membuat sebuah keyakinan yang dinamakan sebagai keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas anak-anak? Keyakinan kelas adalah kata-kata ataupun kalimat yang akan kita gunakan sebagai aturan di kelas ini. Jadi keyakinan kelas itu adalah kata positif yang nantinya diharapkan anak-anak bisa memiliki sikap disiplin, kemudian punya budaya yang positif. Ya. Nah, dengan adanya keyakinan kelas, maka diharapkan anak-anak bisa meyakini, kemudian anak-anak bisa menyepakati, kemudian anak bisa melaksanakan seperti yang tertulis dalam keyakinan itu. Gitu ya. Nah, hari ini Pak hari minta anak-anak untuk bisa menuliskan kira-kira keyakinan kelas apa yang akan kalian inginkan di kelas ini. Pak Hari kasih contoh, misalnya datang ke sekolah tepat waktu. Nah, itu. Berapa lagi kira-kira? Contoh lagi misalnya disiplin dalam melaksanakan pembelajaran, misalnya, gitu ya. Kemudian misalnya lagi rajin melaksanakan piket harian, misalnya. Jadi kalian menuliskan kata-kata positif yang nanti akan kita sepakati bersama. Nah, untuk itu anak-anak ini akan saya bagikan kertasnya. Silahkan nanti diisi. Jangan sampai terbalik. Nanti isinya seperti ini, singonoline ini ditaruh di belakang terus taruh atas. Jangan sampai kebalik ini ya. Atau malah yang di lemnya yang terasa ada lemnya dalam depan jangan. Tapi seperti ini. Nah, ini ya. Nah, nanti karena akan kita tempelkan seperti ini nanti. Itu ya. Bisa dimengerti anak-anak? Iya. Sekarang yang kelas A minta bantuan siapa satu orang? Yang kelas B minta bantuan? Siapa? Erja. Dibagi satu persatu teman-teman. Ya, silakan dibagi satu persatu.
Ya, baik. Anak-anak sudah dapat semuanya? Sudah? Ya, kalau sudah silakan bisa dituliskan kira-kira keyakinan kelas yang mau kita yakini di kelas ini apa. Ya, itu nanti akan kita taati bersama-sama. Ya. Jangan lupa menulisnya, jangan sampai terbalik ya, biar nanti bisa digambar. Ya, dikasih nama. Ini loh. Ini ya. Ya, boleh. Lainnya di atas. Lainnya di atas. Ya, boleh dikasih nama bawah kecil aja namanya. Oh, di atas boleh. Oke. Nah, iso sing cetha ya Nana ya. Karena nanti biar kita ingat keyakinan yang mau kita buat apa. Boleh. Satu orang boleh dua. Baca ya, boleh. Silakan sudah semua? Ya, sudah semua Nana? Yang sudah angkat tangan. Oke. Boleh, alasan boleh. Yang belum angkat tangan. Oke, baik. Sekarang sambil menunggu, boleh yang sudah selesai bisa ditempelkan ke depan. Ya, satu persatu. Yang atas dulu, kemudian sebelahnya. Ya. Silakan anak bisa. Ya, silakan yuk. Tempelkan anak-anak. Ya, silakan ditempelkan anak-anak. Kita kasih loh. Biar adil, biar adil. Biar adil. Ya.
tidak membuli satu sama lain, Oke, terus. melaksanakan piket kelas sesuai jadwalnya masing-masing. Ya, terus. boleh mengecek memakai tangan orang tua. Ya, baik. Baca dengan sungguh-sungguh menggunakan semampunya. Boleh, terus. Boleh mengelola alat nama orang tua. Terus. Buat buku pelajaran sesuai jadwal. Terus. Melaksanakan. Selalu melaksanakan piket kelas. Terus. Tidak mengolok-olok nama orang tua. Datang ke sekolah tepat waktu. Terus. Memakai pakaian yang rapi. Terus. Melaksanakan piket harian. Ya, baik, terus. Disiplin dan datang tepat waktu di sekolah. Ya, bagus. Tidak ramai di dalam kelas. Ya, bagus. Terus. Tidak mencontek saat belajar. Terus. Terus. Piket kelas sesuai jadwal. Terus. Apa ini? Wah, apa ini? Dari tadi kita Baik. Semoga bahagia. Ya, oke, ini semoga bahagia. Oke, tepuk tangan untuk kelas A. Sekarang yang kelas B siapa yang maju? Cewek satu. Oke. Oke, cewek yang sudah masuk ke apa? Yang sudah masuk Ito sama Bima maju semua. Ya, sekarang dibaca satu-satu. Oke. Naik dulu yang baca ya, naik. Nah, naik baca dulu. Aku mau datang ke sekolah untuk membaca sampai pagi. Ya, terus. Jika aku duduk di sekolah, Jika bersalah minta maaf. Terus, bagus. Bagus, terus. Ya, sama tadi. Terus. Baik, terus. Anak-anak, ya sini dulu. Tinggalkan yang baca, yang anak ya. Ya, yang keras, yang keras. Yang keras. Apa? Yang Bima saya yang baca, Bima yang baca. Yuk. Perasaan suara kita. Apa? Bima dibaca, Bima. No bullying dan no. Allah orang. Wah, oke, bagus. Terus. Lanjut. Ya, betul. Terus. Datang. Ya, bagus. Terus. Ya, bagus. Terus. Ya, terus. Ya, bagus. Ya, baik. Oke, semuanya sudah, tepuk tangan semuanya, anak-anak. Ya, perhatikan anak-anak. Jadi itu adalah keyakinan kelas yang sudah kita buat. Dan nanti ke depan anak-anak harus meyakini keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama-sama. Anak-anak setuju? Ya, baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.
Ya, baik, Bapak Ibu sekalian, demikian pemaparan dari saya dan akan dilanjutkan oleh sahabat saya, Bu Erna, mohon dilanjutkan untuk sesi yang kedua. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang kedua ini diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi terkait diskriminasi CGP angkatan 10. Bapak Ibu masih semangat? Kita lanjut ya. Kalau masih semangat, untuk pada sesi ini yang pertama nanti akan saya sampaikan tentang keyakinan kelas. Tadi Pak Muhammad sudah menyampaikan beberapa materi terkait dengan disiplin positif, dan untuk menumbuhkan disiplin positif kepada anak itu ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Salah satunya yaitu membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang dibuat itu benar-benar bersumber dari kebutuhan siswa dalam membentuk budaya positif, menggali segala hal potensi positif untuk dijadikan landasan keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan suatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, jadi keyakinan kelas ini nanti bisa menumbuhkan motivasi di dalam diri peserta didik. Jadi nanti yang namanya keterpaksaan dari motivasi secara eksternal tadi bisa terhindari dengan membentuk keyakinan kelas ini dengan melibatkan peserta didik, semuanya dari peserta didik. Untuk tujuan dan penerapan keyakinan kelas itu ada beberapa hal. Yang pertama, murid berperan aktif dan terlibat dalam pembentukan keyakinan kelas untuk mencapai kelas impian dan pembelajaran yang efektif, mewujudkan merdeka belajar dan berpihak pada murid, menciptakan komunikasi segala arah antara guru dan murid, membiasakan budaya dan disiplin positif. Ini adalah goals atau tujuan dari keyakinan kelas yang akan nanti kita buat dan terapkan di kelas kita masing-masing. Ada beberapa hal dalam pembentukan keyakinan kelas ini yang bisa kita berikan kepada Bapak Ibu semua. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih tinggi dan konkret. Jadi keyakinan kelas dan peraturan itu berbeda. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Ini pernyataan universal itu kebajikan universal yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Muhari. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kalau peraturan biasanya masih ada kata jangan, belum apa, seperti itu. Tetapi kalau keyakinan kelas dia mengarah ke kalimat yang positif, berbentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi tidak perlu banyak-banyak sampai berapa poin, berapa 10 poin. Cukup misalkan yang dibutuhkan hanya 5, cukup 5, tetapi itu benar-benar mengena kepada anak, diingat dan dilaksanakan dan disepakati bersama. Itu dari anak, seperti itu. Kemudian keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas atau lingkungan sekolah tersebut. Semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapatan. Dari sini semuanya terlibat aktif. Jadi keyakinan itu dihimpun dari pendapat semua siswa yang ada di dalam kelas tersebut. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ketika kami sudah disepakati bersama, perlu ditinjau lagi. Untuk tahapan menciptakan program kebajikan, tadi sudah disampaikan oleh Pak Mo. Dan nanti ini tidak saya mengulas lagi bahwa kita perlu melancarkan kebajikan yang telah disusun bersama. Tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah Anda, curah pendapat dalam kelompok, kemudian tugas sempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan yang utama, bahas kembali dalam kelompok utama, kemudian buatlah poster atau muat di media sosial keyakinan kelas atau kelas Anda. Ini nanti kalau sudah disepakati kemudian dibuat poster, kemudian bisa
Ini langkah-langkah secara rinci atau dalam membuat keyakinan kelas agar nanti anak itu bisa disiplin melaksanakan budaya positif dari dalam diri sendiri tanpa ada paksaan atau motivasi dari luar. Yang pertama, berdiskusi, memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Jadi kita nanti menanyakan kepada anak, apa sih aja sih peraturan di dalam kelas itu yang harus kita taati dalam warga kelas tersebut. Nah, kemudian mereka mencurahkan pendapatnya. Setelah itu, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Jadi ketika misalkan anak-anak mencurahkan, jangan buang sampah sembarangan bu. Nah, berarti kalimat positifnya buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian menyaring peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Ketika peraturan-peraturan itu sudah muncul, kemudian disaring nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas tersebut. Nah, kira-kira kalau Edi buang sampah pada tempatnya, nilai kebajikan apa yang muncul? Bapak Ibu, menjaga kebersihan. Seperti itu adalah nilai kebajikan. Jadi mereka harus melihat itu. Kemudian berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Nanti disampaikan seperti itu mencerminkan nggak perilaku yang membuang sampah sembarangan, sebaiknya dilakukan atau tidak dilakukan, sampah atau tidak sampah. Itu berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas, perannya nanti seperti apa. Kemudian meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu, ini yang adalah yang lebih penting, karena mungkin kalau sudah anak sudah terbiasa, sudah yakin, nanti mau ditinjau lagi, ditambah lagi boleh, karena anak sudah terbiasa ini, kita tambah lagi nanti keyakinan kelas seperti itu. Jadi perbedaannya antara peraturan dan keyakinan kelas seperti itu. Coba itu mungkin nanti bisa dipraktikkan kalau di dalam kelasnya masing-masing, biar anak tidak tertekan oleh peraturan terus, padahal kita ada keyakinan kelas yang bisa memotivasi diri kita sendiri. Sebelum masuk ke 5 kebutuhan dasar manusia, tadi disampaikan Pak Menggari bahwa setiap anak itu mempunyai tujuan ketika dia melakukan suatu kesalahan seperti itu, pasti ada alasan. Nah, alasan itu apa Pak? Karena mereka melakukan kesalahan itu pasti ada kebutuhan dasar yang mereka tidak terpenuhi. Kalau misalnya nanti datang terlambat, itu pasti ada tujuannya apa. Nah, dari 5 kebutuhan dasar manusia ini, mari kita lihat bersama-sama apa saja itu kebutuhan dasar manusia itu. Silakan Bu Ani, korelasi tadi yang disampaikan oleh Bu Retno, ada berapa? Mohon disebutkan. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Ada kasih sayang dan rasa diterima, penguasa, kebebasan dan kesenangan. Itu adalah 5 dasar kebutuhan manusia. Jadi ketika anak itu melanggar suatu aturan, pasti ada 5 kebutuhan ini yang tidak terpenuhi. Entah itu nanti yang bertahan hidup, entah itu yang kasih sayang, entah itu penguasa, kebebasan atau kesenangan, atau mungkin malah bisa lebih dari 2 atau 3 yang tidak terpenuhi. Suaranya patah-patah Bu, suaranya Bu Yeni itu. Oke, kalau begini Mas. Nah, untuk yang bertahan hidup ini, kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Jadi ketika anak tidak bawa bekal, terus dia malah temennya, itu kan sebuah tindakan pelanggaran. Itu kenapa dia bukan itu? Mungkin dia bertahan hidup kebutuhan makanya tidak terpenuhi, seperti itu. Atau juga mungkin nanti kita bisa lagi yang ke penguasaan. Nah, kita lanjut dulu. Kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, tempat kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Nah, ketika anak itu dia sering di sekolah, misalkan ya, kita sering menemui anak itu
dari nyupir, dia untuk cari perhatian, mungkin dia kebutuhan untuk kasih sayang dan rasa diterima itu dia belum tercukupi, jadi dia melakukan hal-hal seperti itu. Untuk penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Jadi biasanya ini kadang kalau ada anak yang tampil beda, harusnya sepatu berwarna hitam, dia tampil pakai pink, mungkin juga dia bertampil beda, berbeda. Atau tadi yang saya sampaikan di depan, dia salah temannya, dia ingin menunjukkan penguasaannya, bahwa dia yang berkuasa di situ. Itu adalah kebutuhan yang tidak dipenuhi di dalam rumah mungkin atau di lingkungan sekolah mereka tinggal. Jadi seperti itu. Kadang misalnya anak yang ada berbicara jorok di kelas, caper sama Pak gurunya di sampaikan sampo misalkan, Pak guru. Nah, mungkin ada kebutuhan yang tidak terpenuhi di situ. Penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan ini juga anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Gitu. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Nah, untuk yang kebebasan atau kebutuhan akan pilihan, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonom, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pemilihan mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah ini biasanya yang sulit dikenal di kelas, misalnya lari-lari kemana-mana, temennya diingatkan mungkin kebebasan itu belum tercukupi atau bosan di kelas, misalnya suruh duduk, anteng gitu nggak bisa. Nah mungkin karena bosan, nah ini adalah salah satu kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi. Nah, untuk kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan mencari kesenangan bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat inteligensi tinggi, seperti anjing, lumba-lumba, dan primata, bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting manusia tidak berpikir. Dan seperti itu, kadang juga mereka ingin sesuatu yang senang, bahagia. Jadi ketika menjadi teman, kan ada nih ya, kadang di kelas tuh, Bu, aku dijahili kan Bu, dia yang menjahili itu senang. Nah, mungkin karena kebutuhan dasar ini dia tidak terpenuhi. Jadi senang gak konconya itu senang gitu. Nah, iya, jadi kesenangan ini tidak terpenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi suka jadi temannya, kalau temannya itu susah nangis itu dia merasa bahagia. Mungkin bisa nanti ditanyakan kenapa kamu jadi temannya. Tadi yang sudah disampaikan sama Pak Tuhan dengan restitusi, bukan lagi dengan penghargaan atau hukuman, tetapi dengan restitusi. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa saja yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan suka menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku dulu, mereka masih terlihat lucu seperti itu. Ibu, semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhan dengan berbagai cara. Bila mereka tidak mendapatkan kebutuhan dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Ya tadi seperti melanggar nilai-nilai keyakinan yang kalau sudah membuat ya, kalau misalkan belum masih berupa peraturan yang lebih bisa melanggar peraturan. Glaser mengatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Pong bahwa yang bisa mengontrol diri kita itu adalah diri sendiri, bukan orang lain atau pihak manapun. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita,
maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif, yaitu dengan cara restitusi yang sudah disampaikan oleh beliau di depan. Setelah kita mengetahui bahwa tadi paradigma belajar, posisi kontrol, sebagai di depan tadi disampaikan Pak Mo, terus kemudian budaya positif, dan ada hukuman, terus penghargaan, restitusi, dan posisi kontrol kita sebagai guru itu apa saja sebenarnya untuk menangani kebutuhan anak yang tadi belum terpenuhi. Itu bagaimana? Jadi kita bisa juga nanti setelah saya sambil menjelaskan, oh selama ini saya berada di posisi mana tuh sebenarnya, terus saya itu seringnya di posisi mana tuh. Setelah saya mengajari juga saya merasa seperti itu. Ternyata posisi saya itu masih belum tepat waktu itu saat belajar ini. Nah mungkin nanti kita sambil saya jelaskan apa itu posisi kontrol dulu, Bapak Ibu juga bisa sambil nanti flashback kita berada di posisi kontrol yang mana. Posisi kontrol guru, suatu program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Diane Gosen dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Diane Gosen dalam bukunya Restitution Retraction School Discipline mengumumkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Jadi perlu meninjau kembali dan menerapkan disiplin di dalam ruang kelas mereka masing-masing. Apa saja sih posisi kontrol itu? Pada teori kontrol Dr. Graham Fleischer, biasa berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, bisa juga orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut yaitu 1. Penghukum, kemudian pembuat orang merasa bersalah, tadi sempat disinggung di depan, teman, pemantau atau monitor, kemudian manajer. Nah, ini untuk penghukum, Bu, Bapak Ibu. Seorang penghukum itu biasa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, berupa kata-kata bisa. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-muridnya lebih dalam lagi. Penghukum itu biasanya kalau dia lagi mengontrol ya, melakukan perannya, dia itu nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya mata melotot dan jadi menunjuk-nunjuk atau menghadap. Nah, kamu itu ya, seperti itu. Kemungkinan murid marah hasilnya ya Bu, kalau mereka berperan seperti ini, menjudam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bunyi atau meja tertulisnya. Kalau mereka melakukan kesalahan itu kemudian kita ingatkan, bisa jadi dia mengulang lagi perbuatan itu. Kemudian lebih buruk lagi, di dalam sekolah, murid melihat motor atau dibawa guru akan menggores saudara tersebut dengan paku. Bahkan dia bisa bertindak lebih ekstrim, karena dia merasa dendam gitu. Ya, kalau kita berperan sebagai penghukum, kamu itu ya, bisa lebih estimasi untuk mengeluarkan kesalahan. Untuk posisi kontrol seorang guru pada pembuat merasa bersalah, itu pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Kalau tadi ada keras menghadiri, sekarang lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keringan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Pembuat merasa bersalah ada suara memelas, biasanya Bu, terus halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak dan terlihat lebih lesu. Untuk merasa bersalah ini, pembuat merasa bersalah, murid akan merasa bersalah atau mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa lebih menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini
lebih berbahaya dari sikap penghukum Bapak Ibu. Ternyata malahan ya, meskipun tadi bahasa tubuhnya harus merapat kepada siswa, ternyata ini lebih berbahaya karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid, menahan perasaan. Tidak seperti murid dengan guru penghukum di mana murid bisa meluapkan atau meluapkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid katakan seperti inilah yang tiba-tiba bisa memutus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Nah, ini akibatnya ternyata lebih dari yang penghukum tadi. Selanjutnya posisi teman, sebagai teman. Nah, kadang ini masih kita sering jumpa ya, kadang kita merasa oh berteman dengan murid sebagai tutor bungkus ya. Tetapi ternyata ini juga belum tepat, masih ada kelemahan di sana. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru biasa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor atau untuk mempengaruhi seseorang. Untuk teman itu nadanya biasanya dia menggunakan suara ramah, akrab dan kadang juga bercanda. Terus bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Biasanya seperti itu. Jadi murid biar merasa lebih dekat. Untuk hasilnya, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Ternyata dengan posisi teman pun juga ada dampak negatifnya. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Jadi ketika dia dengan guru A, dia nurut karena dia sudah merasa oh saya cocok dengan beliau misalnya seperti itu. Tapi dengan guru B mungkin beda lagi, dia tidak, atau mungkin dia menentang. Ternyata teman pun juga masih belum sesuai, ada sisi negatifnya. Kemudian di posisi pemantau, ini memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Tadi sudah disampaikan ya, peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Jadi para pemantau itu menggunakan sanksi atau konsekuensi. Sekarang ada yang salah diingatkan, kamu salah, begitu, harusnya seperti ini. Itu contoh perilaku sebagai seorang pemantau. Untuk hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan di sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Nah ini Bu, yang terakhir ini, manajer. Posisi terakhir adalah manajer. Posisi manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersamaan dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, ini adalah posisi yang paling tepat dan kita bisa
bisa lihat, kita bisa flashback kembali kira-kira posisi kita itu biasanya di mana. Nah, untuk manajer ini nadanya suaranya tulus, ya tidak halus, tidak kasar, tidak lemah lembut harusnya, tapi tulus. Bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Nah, pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara. Apabila menunjuk jari ke murid, berkata pinjam atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersedang gurau menempatkan diri sebagai petani. Fokus pada murid bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat pada konsekuensi apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengambil tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar dari permasalahan itu, dan tentu dengan bimbingan guru. Jadi di sini guru itu berperan yang mencarikan solusi dari permasalahan yang dihadapi murid untuk sebagai posisi sebagai manajer. Kira-kira Bapak Ibu, kita selama ini berada di posisi mana yang sering kita lakukan? Apakah kita sudah sampai pada level manajer? Belum. Apakah kita masih sering di penghukum? Apakah kita sering di pemantau? Nah, kita yang nanti tahu sendiri posisi kita di mana, dan nanti kedepannya kita bisa berubah ke posisi yang lebih menguntungkan kepada murid, yaitu posisi manajer yang tidak hanya mencari persoalan dan menghukum saja, tetapi juga memberikan solusi. Untuk menerapkan posisi kita sebagai manajer itu ada namanya ketika menangani persoalan kepada murid, itu ada segitiga restitusi. Jadi ketika Bapak Ibu menghadapi murid yang bermasalah, kita bisa menerapkan ini. Tetapi dalam segitiga restitusi ini, agar anak yang melakukan kesalahan itu juga tidak merasa bersalah, yang jadi korban juga tidak merasa dirugikan. Jadi mereka sama-sama untung. Nah, bagaimana langkah-langkahnya dan apa itu segitiga restitusi? Restitusi tadi sudah disampaikan bahwa merupakan sebuah cara menanamkan disiplin positif pada anak. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan untuk mendapatkan kembali harga dirinya. Restitusi menguntungkan korban dan juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Jadi kedua-duanya untuk tidak ada yang dirugikan. Dan yang paling lebih penting Ibu, membuat evaluasi internal tentang apa yang mereka lakukan dan untuk memperbaiki, biar dia melakukan itu muncul dari dalam diri mereka sendiri, bukan dari golongan orang atau dari orang luar. Segitiga restitusi, bagian dasar dari segitiga ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Biasanya kalau melakukan kesalahan itu dia merasa bersalah, gagal. Nah, kita ubah bagaimana dia itu menjadi menjadi orang atau anak yang sukses dengan segitiga restitusi. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan berbeda. Kita perbaiki itu dengan segitiga restitusi. Nah, Ibu, segitiga restitusi itu seperti ini. Ada beberapa, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, ada validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, karena ini adalah hal yang penting, karena tadi di depan kita sebutkan bahwa saya sampaikan bahwa ada keyakinan kelas. Nah, nanti kita bisa dengan apa yang sudah dibuat di depan untuk kita bisa terapkan di dalam segitiga restitusi dengan menanyakan keyakinan seperti itu. Untuk menstabilkan identitas ini bisa ada beberapa hal. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, itu contohnya ya.
lagi. Terus validasi tindakan yang salah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Beberapa pertanyaan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian dimenanyakan keyakinan, ada keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, kita bahas di depan ini sedikit. Bukan lagi peraturan sekolah apa seperti itu, tapi keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati. Untuk menanyakan keyakinan, ini ada beberapa pertanyaan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, kita lagi untuk lebih dalam lagi dulu terkait tiga lantas di dalam segitiga restitusi. Menstabilkan identitas atau stabilis identity. Kalau kita ingin yang menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Ini ada beberapa contoh yang kata-kata kalimat yang untuk menstabilkan identitas mereka. Berbuat salah itu tidak apa-apa, ya. Nah, ibu kamu tahu nggak ibu kan ke sini, kamu apa? Ada kesalahan apa? Nah, tidak tahu bu, kamu tadi menjadi temanmu nangis, ya itu. Oh, ya bu, ya berbuat itu tidak apa-apa, wajar kalau kamu tidak suka misalnya seperti itu hanya untuk menstabilkan identitas mereka, jadi mereka tidak terlalu langsung down gitu ya. Kalau udah dituduh, kamu berarti apa? Kamu nggak salah seperti ini. Nah, mereka akan menjadi langsung down duluan. Tetapi dengan langkah ini mereka akan stabilkan identitas, terus juga dia akan nanti untuk kedepannya dia akan bisa jadi tidak ada rasa takut lagi terhadap guru. Itu. Terus tidak ada manusia yang sempurna, ini juga bisa dipakai ya. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, misalnya seperti datang terlambat. Ya itu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Tapi nanti ada pembahasan lagi setelah ini ya. Kita bisa menyelesaikan ini, tenang saja, tidak usah khawatir, bisa. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan itu. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri? Kita kalau sudah tadi di tahap 1, kita tanyakan tadi, terus kita stabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar tadi. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ada beberapa pertanyaan dulu, beberapa waktu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, dan jika menanyakan alasan. Kalau kita menanyakan alasan, berarti kita sudah memvalidasi tindakannya. Tapi apa? Alasannya kenapa? Gitu. Kamu boleh mempertanyakan sikap itu, tapi kamu harus tetapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi kamu boleh seperti itu buang sampah, misalkan buang sampah kepada tetangga tetapi belum tepat, tetapi tadi sudah tahu besok yang tadi kalau buang sampah jangan terpisah-pisah seperti itu. Kalau sudah divalidasi, kita meyakinkan keyakinan atau secret belief. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Tadi sudah disampaikan. Ketika identitas sukses telah tercapai di langkah 1 dan tinggal laku yang telah divalidasi di langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia impikan, yang dia percaya. Karena tadi kita membuat keyakinan kelas itu berdasarkan kepercayaan mereka masih kita. Kamu berbuat membawa sampah pada tidak pada tempatnya, atau kamu mengganggu teman, kamu melanggar keyakinan kelasmu yang mana? Apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau yang sudah kamu buat, atau keyakinanmu? Ini ada beberapa pertanyaan terkait dengan menanyakan keyakinan atau sikap belief. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu termasuk dalam kalimat menanyakan keyakinan.
itu adalah 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Pada kesempatan ini saya juga akan berbagi pengalaman. Kemarin sudah menerapkan beberapa kegiatan yang terkait dengan budaya positif ini, yaitu membuat keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi. Ini Bapak Ibu, kemarin ketika saya menerapkan itu, kedua hal itu, perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah setelah mendapat materi. Saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah harus melibatkan murid, itu jelas, dan berkolaborasi antar warga sekolah dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi maupun refleksi dengan harapan dapat mewujudkan kelas dan sekolah yang memiliki keyakinan bersama. Jadi kita tidak bisa bekerja sendiri, kita harus berkolaborasi dengan warga sekolah, terutama dengan murid dan guru ataupun juga dengan pembina. Perubahan lain bahwa posisi saya sebagai guru yang biasanya, saya itu biasanya sebagai penghukum. Sering itu saya dikumpulkan, ternyata saya itu selama ini sebagai penghukum dalam mewujudkan disiplin, ternyata itu kurang tepat. Dan benar Bu, ketika disiplin hukum itu di belakang itu juga anak itu mengulang kembali seperti itu. Tapi ternyata sebaiknya saya memposisikan diri sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam mengatasi permasalahan itu. Itu ternyata adalah yang pas. Biasanya saya kalau dulu ya segitiga restitusi itu ya pernah dilakukan, tapi tidak utuh 3 tahap itu. Paling cuma kamu tuh kenapa kok seperti itu? Cuma penggalan-penggalan yang tidak utuh. Yang ini terkait penerapan konsep ini dalam budaya positif di lingkungan kelas maupun sekolah, yaitu saat bersama dengan murid membuat keyakinan kelas bersama-sama untuk membudayakan disiplin positif. Kemudian dan mengatasi permasalahan yang dihadapi murid, saya melakukan segitiga restitusi. Saya mulai belajar untuk memposisikan diri sebagai manajer. Saya juga rasa senang Bu, perasaan saya ketika waktu mempraktekkan itu. Jadi ya tanya kepada anak bisa berpendapat, karena kebetulan saya di kelas atas waktu itu, jadi anak sekali kasih menjelaskan sudah bisa mengikuti alur dari penerapan cara-cara membuat keyakinan kelas tadi. Dan saat anak membuat sesuatu pelanggaran, saya juga menerapkan segitiga restitusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, ini Bu, ketika saya mempraktekkan itu ternyata dalam keyakinan kelas dan segitiga restitusi itu masih ada hal yang perlu saya perbaiki dan komunikasikan, yaitu menerapkan komunikasi, cara berkomunikasi dengan anak. Karena biasanya saya sebagai seorang penghukum dan harus melakukan penyelesaian persoalan dengan segitiga restitusi, saya harus banyak berkomunikasi yang itu agar anak itu tidak merasa rugi, baik yang pelaku maupun korbannya. Jadi ini harus pandai-pandai agar anak juga merasa nyaman, juga dihargai, terus harga dirinya juga dia dapatkan. Itu saya masih perlu berlatih berkomunikasi. Ini tadi juga sudah saya sampaikan. Nanti akan saya sampaikan juga terkait dengan penerapan segitiga restitusi dan keyakinan kelas. Nanti kita bisa lihat video yang sudah saya lakukan. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin hanya itu. Bapak Ibu, nanti akan saya sampaikan tayangan video yang sudah saya lakukan terkait dengan penerapan keyakinan kelas dan segitiga restitusi yang sudah kami lakukan di kelas. Nanti bisa kita sharing, Bapak Ibu menanyakan. Mbak Laras, siang Bu. Udah makan? Sudah. Tadi istirahat jajan apa? Jajan cilok. Cilok turun
dipanggil ke sini kenapa? Belum tahu. Tadi Mbak Clara ingat nggak datang ke sekolah jam berapa? Jam 7:15. Terus kita masuk jam Jam 7. berarti Mbak Clara Terlambat 15 menit. terlambat 15 menit. Ya memang ya kadang sebagai manusia kadang kita sering terlambat, itu adalah hal yang wajar. Kadang ya ibu saja juga pernah melakukan itu. Kadang ada sesuatu hal yang kita tidak bisa datang tepat waktu. Kenapa sih Mbak Clara kok sampai bisa terlambat? Semalam itu nonton film sampai malam. Kok nonton filmnya sampai malam? Kenapa? Ya, nggak ada temen lah Bu, jadinya nonton film. Nonton film suntuk ya. Gitu Iya. ya. Nah, kemarin masih ingat tentang keyakinan kelas yang kita bikin? Masih. Nah, ini peristiwa ini yang terjadi pada Mbak Clara yang terlambat ini, dari keyakinan yang mana? Disiplin sama dari sekolah tepat waktu. Benar itu yang Iya. ada. Nah, bagaimana sih caranya biar Mbak Clara itu tidak suntuk lagi, terus tidak nonton film terlalu malam, kemudian keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama itu bisa dilaksanakan dengan baik. Bagaimana caranya? Nanti bisa aja dengan sama teman. Terus dia yang nonton film juga nggak terlalu sampai malam gitu Bu. Terus pasang alarm sebelum tidur biar bisa bangun paginya. Tadi terlambatnya memang karena bangun paginya nggak bisa bangun pagi ya, karena tidurnya lambat. Ya, nggak apa-apa, bisa tidak terlambat. Ini mulai kapan nih mau mulainya tidak pasang alarm biar nanti tidak bangun terlambatnya? Mulai kapan? Mulai hari ini nanti. Nanti malam. Kita mau tidur langsung pasang alarm terus tidak sampai malam. Yang Iya. ini mau hari ini. Iya. Benar. Ya, semoga nanti Mbak Clara ke depannya tidak datang terlambat lagi, kemudian kalau suntuk bisa dapat teman, Iya. terus sekolahnya sudah tidak terganggu, dan tadi untuk tidur tidak terlalu malamnya sudah tidak terulang kembali, dan keyakinan kelasnya yang sudah disepakati bersama bisa dilaksanakan. Baik, dan besok semoga Mbak Clara jadi orang yang sukses. Amin. Terima kasih, itu aja Mbak Clara ya. Semoga tidak terulang kembali deh. Ya. Terima kasih. Selamat Ya. siang. Selamat siang Mas David. Siang Bu. Udah makan tadi udah kenyang ya? Iya. Maaf ya, Ibu panggil ke sini, temennya udah pulang, kamu sini dulu mampir sama Ibu sebentar ya. Tahu nggak nih Ibu panggil kenapa? Nggak tahu Bu. Ini kenapa sih bajunya dilinting? Gerah Bu. Gerah. Memang wajar ya kita gerah, apalagi saat panas seperti ini ya, gerah cuaca gerah panas itu wajar sekali. Tapi ya kalau dilinting seperti ini tadi teman-temannya gini nggak bajunya? Iya. Ya. Berarti ini teman masih ingat kan keyakinan kelas yang kita bikin? Masih. Berarti ini yang mana ini yang itu Mas dari lakukan keyakinan kelas yang mana ini? Perapian dan ketertiban. Latihan dan harusnya bagaimana sih kita berpakaian? Bajunya dimasukkan. Terus ini nggak dilipat. Dari terus bagaimana nanti caranya Mas David biar tidak gerah juga, biar ini tidak dilipat, terus keyakinan kelasnya bisa dilakukan? Dengan cuci muka, gerah-gerah, terus menggunakan pakaian dalam yang tipis. Rangkapan kaos panas, kaosnya tebel ya semakin gerah ya. Betul. Nanti berharap mulai kapan nih mau ini nanti mau berpakaian rapi? Mulai sekarang. Iya, habis dari Iya, kelas dari pulang harus rapi ya, bukan rapi, maaf ya rapi gitu ya. Betul sekali. Seperti itu karena itu sudah menjadi keyakinan Mas David, bisa dilakukan dengan baik. Semoga nanti Mas David jadi anak yang soleh, kemudian cita-citanya tercapai dan sukses. Gitu ya, Mas David ya. Terima kasih. Maaf ya waktunya beberapa menit harusnya udah pulang, tapi mampir sama Ibu. Terima kasih. Ya. Itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk menghadiri acara kami. Akhirnya Bapak Ibu, kami berdua sudah menyampaikan materi yang kami dapat di program calon guru penggerak angkatan 10 ini,
dari awal sampai akhir, ada beberapa materi, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kami berdua, Saya Muhadi. dan saya Ena Hayati,